Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT Satuan Pendidikan SDN Keraton, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru UPT Satuan Pendidikan SDN Keraton. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan destinasi modul 1.4 tentang budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SDN Keraton yang sudah menghadiri acara hari ini, dan langsung saja kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah UPT Satuan Pendidikan. Kepada beliau Bapak Suroso dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, dan juga Bapak yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan daripada guru penggerak yang destinasi modul 4.1 1.4. Mudah-mudahan kegiatan kali ini bisa berjalan dengan lancar, yang saya harapkan seperti itu. Jadi alhamdulillah dukungan dari rekan
yaitu pemaparan tentang budaya positif yang disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan memaparkan tentang modul 1.4 yaitu membangun budaya positif di sekolah. Konsep inti dari budaya positif yaitu terdiri dari 8 sub. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, selanjutnya nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, dan selanjutnya 3 motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, dan ada keyakinan kelas. Selanjutnya segitiga restitusi. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini dimensinya ada 6 G. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis serta mandiri. Sebelumnya monggo tirukan saya untuk bergerak menyanyikan dimensi profil pelajar Pancasila. Dimohon Bapak Ibu guru nyuwun sewu berdiri sebentar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita itu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.
untuk sebelumnya mendisiplinkan siswa, ya, kita sebagai pendidik harus mendisiplinkan diri kita sendiri. Dimulai dari hal kecil, yaitu untuk kedatangan. Kalau bisa sebelum jam 7 guru itu sudah hadir di sekolah. Terus rencananya juga, rencana saya ini membudayakan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kalau bisa sebelum jam 7 guru itu harus sudah hadir, dan sebagian sudah menyambut siswa di depan kelas, di depan pintu, sebelum masuk, itu. Karena kita sebagai guru itu panutan, sosok panutan yang dilihat oleh siswa dan ditiru oleh siswa, karena kita guru ini digugu dan ditiru. Dari kedatangan dulu kita disiplin dulu, kemudian untuk selanjutnya kita mendisiplinkan program-program selanjutnya. Dan kalau bisa dimohon untuk Bapak Ibu guru sebelum jam 7 sudah hadir di sekolah. Kemudian diajak Dewan Tara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya yaitu harus ada disiplin yang kuat. Karena disiplin yang kuat di sini yaitu disiplin dari diri sendiri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan, di mana nilai yang disepakati bersama tidak lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini ada beberapa contoh nilai kebajikan institusi atau dalam organisasi. Yang pertama yaitu dalam profil pelajar Pancasila, ada beberapa nilai di dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan benar kritis. Kemudian kalau dilihat dari Ibu Primary Years Program atau PYP, di situ mengandung nilai-nilai kebajikan, yaitu contohnya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada nilai kebajikan dalam keterampilan hidup atau life skill. Itu contohnya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia di sini yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di
mana kebutuhan dasar manusia ini ada 5 jenis. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Contohnya bertahan hidup ini melalui makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini rasa diterima yaitu contohnya dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok juga. Terus ada lagi kebutuhan dasar manusia, penguasaan. Penguasaan di sini contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, dan diakui serta dikenal. Kemudian ada kebebasan. Pasti semua manusia ini bebas. Di sini bebas ini yaitu mandiri, memiliki pilihan, kemudian mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian ada lagi kebutuhan kesenangan. Kesenangan di sini contohnya yaitu bermain-main, humoris, antusiasme, serta tidak lupa tertawa. Itu beberapa contoh jenis kebutuhan dasar manusia. Kemudian di sini ada teori motivasi perilaku manusia yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya di sini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini dimotivasi dari eksternal. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini juga dari motivasi eksternal. Kemudian yang terakhir untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal yang bertujuan untuk mendisiplinkan diri sendiri. Selanjutnya di sini ada lima posisi kontrol guru. Kita sebagai guru di sini ada 5 posisi. Yang pertama ada penghukum. Kemudian yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Kemudian kita juga guru posisinya juga sebagai teman, pemantau, serta manajer. Contoh penerapan dari 5 posisi kontrol kita sebagai guru di sini yaitu contoh kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai penghukum yaitu biasanya guru menghukum siswa, contohnya hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian kalau kita posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah, akhirnya bapak ibu guru berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Kemudian selanjutnya kalau kita sebagai teman, pasti kita merangkul siswa kita. Contohnya di situ, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak
Ya sekali ini saja, ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kemudian ada lagi posisi guru sebagai pemantau. Di sini sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer di sini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dari kelima posisi kontrol guru ini, di mana letak posisi kontrol Bapak Ibu guru SDN Keraton ini? Kira-kira yang mana? Apa sebagai manajer? Apa sebagai teman? Apa sebagai penghukum? Apa sebagai pemantau? Kira-kira yang mana Bapak Ibu guru? Cenderung kemana? Kalau ada anak yang melanggar, kira-kira Bapak Ibu guru cenderung posisi kontrol yang mana dengan begitu? Tadi ada sebagai manajer, terus ada lagi pemantau, penghukum, pembuat merasa bersalah, terus ada lagi teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu guru yang mana nih? Cenderung yang mana? Semua G, penghukum G, pembuat merasa bersalah ya, sebagai teman juga ya, pemantau juga ya, manajer juga ya. Semuanya ya. Kalau bisa itu Bapak Ibu guru yang penghukum itu dikurangi, karena kita sebagai guru ini harus menjadi sosok teman bagi seorang siswa dan jangan sebagai sosok penghukum, karena kalau sosok penghukum itu kita ibaratnya menyakiti siswa kita sendiri. Kalau bisa kita hanya sebagai teman, biar siswa itu nyaman dengan gurunya dan tidak takut dengan gurunya. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Sebelum keyakinan kelas, biar tambah semangat lagi, kita berdiri lagi untuk ekstrim. Dimohon Bapak Ibu guru berdiri lagi.
betul. Yang dikatakan Bu Devi yaitu kalau keyakinan kelas sudah disepakati oleh siswanya sendiri bersama guru. Kemudian kalau peraturan kelas yaitu yang dibuat gurunya sendiri tanpa ada kesepakatan dengan siswanya. Kira-kira ya. Kalau peraturan kelas ini kan terpaksa, terpaksa harus dipatuhi oleh siswa. Kalau keyakinan kelas, siswanya sendiri yang membuat dengan kesepakatan bersama, akhirnya siswanya senang melakukan dengan kesepakatannya sendiri tersebut. Kalau peraturan cenderung siswa itu melanggar karena bukan dirinya sendiri yang membuat, biasanya begitu. Terus selanjutnya untuk pembentukan keyakinan kelas di sini yaitu bersifat abstrak. Keyakinan kelas itu sendiri bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif. Terus kemudian sedikit saja agar mudah diingat tanpa perlu banyak-banyak dan sesuai dengan kondisi kelas, kemudian diterapkan di kelas masing-masing dan semua warga sekolah dan kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu guru sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Belum. Monggo diterapkan untuk membuat keyakinan ini kan jadi kelas kakean. Guru PAI boten apa waktu pelajaran PAI dibuat kesepakatan sebelum dimulai, dibuat dulu kesepakatan kelasnya atau keyakinan kelasnya. Di sini saya sudah membuat keyakinan kelas sebelumnya anak-anak semua maju ke depan mengutarakan kesepakatannya masing-masing. Dari 21 anak itu saya beri lembar sticky note, maju ke depan membuat kesepakatan kelas masing-masing. Di situ setelah ditempelkan, kita rebut bersama-sama dengan anak-anak. Di situ kan anak-anak pasti tidak boleh datang terlambat. Kalau membuat keyakinan kelas itu dengan kalimat yang positif, kita rubah, tidak boleh datang terlambat, kita rubah menjadi kalimat yang positif, yaitu datang tepat waktu. Itu. Jadi kemarin sudah saya buat kesepakatan kelas dengan anak-anak. Awalnya dari kalimat yang negatif, kemudian dirubah menjadi kalimat yang positif, kemudian dari beberapa 21 kesepakatan diambil cuma beberapa, yaitu 12 kesepakatan kelas. Ini contohnya contoh saya kesepakatan kelas saya di kelas saya kelas 4. Ada 12 kesepakatan kelas bersama anak-anak dan anak-anak setuju untuk
restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, di mana tahap segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan untuk selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Di mana ada beberapa ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Dan selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian ada restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian ciri berikutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Dan restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, dan fokus pada solusi, serta mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini maksudnya restitusi jika ada siswa kita yang bermasalah, itu kita bisa menyelesaikannya dengan tahapan restitusi dengan 3 tahap. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, di mana ketika ada siswa yang bermasalah, kita tidak langsung menghukumnya, kita ajak dulu dan kita selesaikan melalui 3 tahap, yaitu 3 tahap segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita menanyakan dulu kepada anaknya, diajak bicara dulu, duduk dengan tenang, dan jangan langsung menjudge anak itu salah gitu dan dihukumnya, jangan. Kita harus melalui tahapan-tahapan restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Kita bisa menyampaikan kepada anaknya dulu, berbuat salah itu wajar. Contoh-contoh kata ini, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Setelah kita menanyakan beberapa pertanyaan, kemudian kita melanjutkan tahapan selanjutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini validasi tindakan yang salah, setelah kita melakukan identitas kepada anak tersebut, kita bisa melakukan validasi, yaitu contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Terus kemudian kita bisa tanyakan lagi, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Setelah kita memvalidasi, kita bisa melakukan keyakinan kelas yang sudah disepakati di dalam kelas.
kita menanyakan kepada anaknya apa keyakinan kelas kita, kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini sudah saya terapkan di kelas saya sendiri. Ketika ada satu anak ketika pelajaran itu dia tidak aktif di dalam kelas, dia malas, sepertinya malas, terus kemudian waktu istirahat saya panggil di dalam kelas, saya berdua sama anaknya, kemudian saya mencoba menerapkan solusi dari segitiga restitusi ini. Yang pertama yaitu saya melakukan identitas diri kepada anaknya. Saya menanyakan kenapa kok hari ini tidak seperti biasanya. Ternyata dia kesal dengan ibunya di rumah. Akhirnya dia terbawa di kelas sehingga dia malas belajar. Kemudian saya melakukan validasi. Saya tanya kepada dia kenapa kesal sama ibunya. Ternyata tidak diberikan HP, minta HP tidak diberikan HP karena alasannya ibunya tidak punya uang. Kemudian saya motivasi dia, mungkin ibunya ini tidak punya uang karena masih ada kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Itu saya tanyakan sama anaknya, kamu HP buat apa? Terus akhirnya dia kepingin nge-game seperti teman-temannya. Terus akhirnya anaknya ngambek sama ibunya. Setelah ngambek, kemudian saya motivasi dan arahkan bahwa orang tuanya itu harusnya gini, kamu harus pengertian dengan orang tua, kamu juga harus belajar dengan rajin. Akhirnya anaknya mengerti bahwa dia itu salah. Kemudian baru selanjutnya saya menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati di dalam kelas, karena dia sudah melanggar keyakinan kelas, yaitu dia tidak aktif dalam belajar dan malas belajar. Akhirnya dia menyadari dan dia ingin membeli HP sendiri dengan cara menabung, disisihkan uangnya. Mulai dari kemarin dia menyisihkan uangnya, dan bilang sama saya, Bu, saya uangnya tinggal 2.000, sisa 2.000 saya tabung di kaleng kamar saya. Alhamdulillah dia ingin membeli HP sendiri, cita-citanya, dan menyisihkan dari uang jajannya sendiri. Begitu Bapak Ibu guru ya. Kalau kita menyelesaikan masalah dengan anak-anak, jangan langsung emosi, jangan dimarahi, jangan sebagai penghukum. Kita duduk berdampingan dengan anak-anak dulu dengan menerapkan
mana hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian hukuman ini biasanya berupa hukuman fisik dan psikis. Kalau konsekuensi di sini sudah disepakati sesuai peraturan, kemudian akhirnya murid tetap tidak nyaman dan setiap guru selalu memonitor murid. Kalau restitusi di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid dan guru untuk mencari solusi sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila, siswa kelas 4 SDN Keraton. Menurut saya pemecahan masalah tersebut sangat efektif karena menyelesaikannya tanpa emosi dan tenang, sehingga siswa merasa nyaman dan menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah, sehingga kita dapat menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Demikian pemaparan dari saya. Semoga materi hari ini bisa dikembangkan dan diterapkan oleh Bapak Ibu guru SDN Keraton di kelasnya masing-masing. Mari kita berubah dan berkolaborasi dari kelas kita dulu, dan mendisiplinkan diri kita dulu ya, dari hal kecil. Kita sebagai guru, sosok yang ditiru dan digunggu oleh murid kita, mari kita cerminkan kita guru yang bisa digunggu dan ditiru. Disiplin, mulai dari disiplin diri, monggo semangat untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi, dan semoga kita bisa berkolaborasi bersama-sama, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah ini berhasil. Demikian Bapak Ibu guru yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya dan terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekan sejawat dari Ibu Ulfa Lailatul Inayah dari UPT Satuan Pendidikan SDN Kraton. Untuk saat ini saya akan menyampaikan refleksi hasil dari desiminasi Ibu Ulfa, bahwasanya ada 4 P yang akan saya sampaikan, yaitu P yang pertama adalah perasaan. Perasaan saya sangat senang bisa mengikuti desiminasi yang sudah disampaikan Ibu Ulfa. Di sini saya mendapatkan pengetahuan baru tentang sebuah budaya positif yang telah disampaikan Ibu Ulfa. P yang kedua yaitu peristiwa. Di sini peristiwa yang saya alami, saya belum pernah melakukan keyakinan kelas, budaya positif keyakinan kelas di kelas saya, dan setelah saya mendengarkan desiminasi dari Ibu Ulfa, dengan peristiwa tersebut akan menjadi pembelajaran buat saya untuk pada kelas saya. Yang P ketiga yaitu pembelajaran. Dari desiminasi yang sudah disampaikan Ibu Ulfa, pembelajaran yang saya dapat yaitu bahwasanya saya akan melaksanakan keyakinan kelas yang telah saya terima ilmu dari Ibu Ulfa, akan saya coba untuk menerapkan di kelas. Yang terakhir adalah P, penerapan. Penerapan saya ke depan yaitu saya akan berusaha melaksanakannya, membuat keyakinan kelas. Memang ini adalah hal baru buat saya, akan saya coba untuk menerapkan di kelas saya, agar kelas saya lebih baik ke depannya. Seperti itu. Terima kasih refleksi dari saya selaku rekan sejawat Ibu Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti dan menyaksikan desiminasi budaya positif yang telah saya lakukan di UPT Satuan Pendidikan SDN Kraton. Kali ini saya akan merefleksikan hasil desiminasi saya berdasarkan 4 P. P yang pertama, perasaan. Perasaan saya sangat senang sekali karena antusias dan semangat yang luar biasa dari teman-teman sejawat saya di sekolah sudah mengikuti desiminasi yang saya lakukan. P yang kedua, peristiwa. Ketika saya melakukan desiminasi dengan teman sejawat di sekolah, alhamdulillah teman sejawat saya sangat memperhatikan apa yang sudah saya paparkan, materi yang saya sampaikan, dan teman saya aktif ikut desiminasi yang saya lakukan. P yang ketiga, pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapat yaitu dalam kegiatan pembelajaran saat ini adalah ketika kita dapat menggandeng seluruh unsur yang ada di sekolah dan mampu berkolaborasi bersama, maka program-program
yang kita sudah rencanakan akan berjalan dengan baik dan lancar melalui pembiasaan budaya yang positif. P yang keempat, penerapan. Nantinya budaya positif yang ada di sekolah akan diterapkan melalui pembiasaan yang baik sehingga proses pembelajaran akan berkembang dengan pesat dan mewujudkan karakter peserta didik yang mewujudkan profil belajar Pancasila. Itu saja refleksi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.